Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat ide jualan super menarik, yaitu cake coklat mini dengan balutan coklat yang renyah di luarnya. Cake satu ini aku namain Magnum Crispy Cake, karena memang terinspirasi dari salah satu es krim yang enak banget menurutku. Jadi cake ini sendiri memiliki tekstur bagian dalam yang fluffy, lembut dan renyah, dan dibalut dengan coklat renyah plus potongan kacang. Ini cocok banget untuk ide jualan terbaru, jadi cus kita buat. Untuk cake-nya di sini aku pakai cake yang tipe chiffon, jadi akan aku mix putih telur dan kuning telurnya secara terpisah. Nah, untuk adonan kuning telurnya, campurkan terlebih dahulu 40 gram minyak sayur, 50 gram susu cair, 50 gram tepung terigu protein rendah, dan 10 gram cocoa powder. Untuk bahan-bahan keringnya, aku saring terlebih dahulu agar lebih mudah tercampur rata. Setelah itu aduk rata semuanya cukup menggunakan whisker. Nah, setelah tercampur rata kayak gini, baru kita masukkan kuning telurnya. Dan karena kue ini memang pengembangnya itu cuma dari putih telur aja, maka putih telurnya ini tidak boleh sama sekali tercampur dengan kuning telurnya ya. Pisahkan kuning dan putih telurnya secara hati-hati, agar nanti putih telurnya akan mengembang dengan baik dan lebih kokoh. Nah, untuk telur yang kita gunakan ini sebanyak 4 buah, jadi tinggal kita pisahkan kuning dan putih telurnya. Setelah itu kita aduk rata semuanya, hingga membentuk adonan yang lembut seperti ini. Nah, selanjutnya di wadah yang lain putih telurnya akan kita campurkan terlebih dahulu dengan cuka. Selain menggunakan cuka, teman-teman juga bisa menggantinya dengan air lemon atau nipis, atau juga bisa menggunakan cream of tartar dengan jumlah sekitar setengah dari jumlah cuka yang aku gunakan. Nah, ini kita mixer dengan kecepatan rendah hingga berbusa seperti ini. Nah, jika busanya sudah cukup banyak seperti ini, baru kita masukkan gula. Ini aku pakai gula sebanyak 60 gram. Usahakan menggunakan gula dengan butiran kecil atau gula kastor agar lebih mudah larut. Gulanya sendiri aku masukkan secara bertahap menjadi 3 bagian. Nah, sebelum memasukkan gula tahap berikutnya, pastikan dulu gula yang sebelumnya sudah larut sempurna ya. Untuk mixernya sendiri ini masih dalam keadaan kecepatan rendah. Nah, setelah gulanya cukup rata, baru kita pelan-pelan naikkan kecepatan mixernya ke yang tinggi hingga dapat membentuk jambul melengkung kayak gini. Selanjutnya kita masukkan putih telurnya sebanyak sepertiga bagian ke dalam adonan kuning telur, lalu diaduk rata dengan metode folding. Kira-kira teknik mengaduknya seperti ini ya teman-teman. Aduk secara perlahan, jangan terlalu cepat, agar udara dalam putih telurnya dapat tercampur sempurna dengan adonan kuning telur. Nah, setelah konsistensi putih telur dan kuning telurnya ini cukup sama, bisa kita tuangkan adonan kuning telurnya ke dalam adonan putih telurnya. Nah, ini tinggal diaduk rata kembali menggunakan teknik yang sama, yaitu teknik folding atau aduk lipat. Saranku gunakan whisker kayak gini untuk mengaduknya. Dengan jari-jari kecilnya ini, dia akan bisa mencampurkan putih telurnya tanpa merusak gelembung udaranya. Setelah itu, baru kita campurkan sebentar dengan scraper untuk memastikan semua tercampur rata. Selanjutnya, adonan kita tuang ke atas loyang ukuran 31 x 28 cm dengan tinggi sekitar 4-5 cm. Loyangnya nggak usah dioles margarin atau mentega, cukup kasih baking paper di bagian bawahnya. Setelah itu, kue bisa kita panggang dengan suhu dan waktu yang udah aku tulis ini. Pastikan ovennya sudah dipanaskan sebelumnya teman-teman. Cukup sekitar 10-15 menit memanaskannya. Setelah matang, kuenya wajib langsung dikeluarkan dari loyangnya, lalu dinginkan. Nah, sembari menunggu dingin, kita buat krimnya. Di sini aku sudah siapkan 200 ml whipped cream cair dingin, lalu tambahkan 1-2 sendok makan cocoa powder. Oh ya, whipped cream dinginnya aku menggunakan yang non-dairy, jadi sudah manis dari sananya ya. Kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga mengembang dan kaku seperti ini. Lanjut kita susun kuenya. Nah, untuk kuenya sendiri kita bentuk bulat-bulat dengan diameter 7-8 cm. Oh ya, untuk segala bahan dan alat yang aku gunakan di sini, yang mau samaan kayak aku bisa cek link pembeliannya di link produk ya. Setelah itu bisa kita susun kuenya. Letakkan cake-nya di paling bawah untuk bagian dasarnya. Setelah itu kita isi bagian tengahnya dengan krim, lalu isi juga dengan aneka biskuit atau choco chips untuk membentuk tekstur dan warnanya. Setelah itu tutup kembali dengan cake-nya dan kita rapikan pinggirannya. Ini pastikan pinggirannya rapi ya teman-teman, agar nanti balutan coklatnya juga rapi. Nah, jika sudah cukup rapi kayak gini, cake-nya ini akan kita simpan terlebih dahulu di dalam kulkas selama 1-2 jam hingga set. Nah, sambil nunggu kuenya set, kita akan buat balutannya terlebih dahulu. Di sini akan aku lelehkan dark coklat kompon dengan milk coklat kompon perbandingan 1:1, lalu tambahkan minyak sayur. Nah, ini akan kita lelehkan dengan cara metode double boiler atau ditim agar coklatnya nggak cepat rusak.
Oh ya, untuk metode tim sendiri, pastikan wadah yang kamu gunakan untuk melelehkan coklatnya ini lebih lebar atau lebih besar dibanding dengan panci yang kita gunakan. Ini untuk mencegah uap airnya masuk ke dalam coklat, jadi menghasilkan coklat yang smooth kayak gini. Selanjutnya ini aku tambahkan 1-2 sendok makan kacang sangrai cincang. Setelah itu, jika coklatnya ini sudah dingin, bisa kita balut cake-nya dengan coklatnya. Pastikan juga cake-nya ini udah set ya teman-teman, agar lebih mudah membalut coklatnya. Dan tentunya akan lebih mudah set ketika sudah dibalut dengan coklat. Setelah itu, ini bisa kita hias sesuai dengan selera. Aku sendiri menggunakan krim coklat yang aku buat tadi, dan berbagai hiasan lain bisa disesuaikan dengan selera. Nah, untuk rasanya sendiri, ini cake-nya bagian luar tuh renyah, dengan bagian dalam yang fluffy, krimnya juga ringan, gak bikin enak, dan bagian isian yang renyah. Nah, kalau teman-teman ingin jualan, bisa menggunakan packaging kayak gini, jadi makin cantik kan tampilannya. Jadi yuk coba buat di rumah.